Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bahuku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintasi jalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu esok pagi. Jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu guna atau bekal kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi terima kasih Ustaz. Ini adik-adik, itu kenapa nggak bangun? Jangan-jangan bangun ya. Karena sedang membahas kematian, ada santri yang nunduk terus jadi tegang. Coba ini digoyang-goyang, bergerak nggak seluruh tubuhnya. Alhamdulillah hadirin. Jadi ibu bapak yang baik, ini di pesantren ini tidak semuanya yang sepuh yang wafat. Beberapa waktu yang lalu ada santri masa keemasan, itu sudah cukup usia, sudah ngaji sini lalu pergi ke asrama berbaring pulang. Ada juga yang sedang manasik haji, persiapan haji, ngumpul malam-malam zikrul maut, turun dari tangga di sana, aduh agak pusing, lalu dipegang, dibawa ke pos kesehatan, sampai di sana sudah tidak ada, bahkan istrinya pun tidak tahu. Atau ada mudarisah yang masih sangat muda, mudarisah yang jaga SMP, malam Jumat pengajian, malamnya itikaf, pulang merasa lidahnya keluh, dibawa ke rumahnya, besoknya pulang. Meninggal tidak harus menunggu tua. Jadi adik-adik ini para santri, termasuk santri mahasiswa, belum tentu punya jatah tua, jadi harus waspadanya setiap waktu. Dan ingat kematian itu sebetulnya enak, membuat kita semangat untuk terus jaga diri, membuat kita semangat untuk tobat, membuat kita semangat untuk memperbanyak kebaikan. Makanya Rasulullah SAW menyebut orang yang akyas itu, orang yang cerdas itu cirinya adalah orang yang banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri kehidupan sesudah kematian. Jadi adik-adik, ini kan wajah-wajahnya kelihatannya wajah-wajah belum punya rumah ya. Nah, jadinya orang-orang yang bekal cerdas itu selalu ingat, saya punya istana enggak nanti di sorga. Nah, kalau orang sudah mikirin rumah sorga, di telaga Rasulullah, kehidupan sorga, itu bagus, itu membuat dia sangat ringan untuk bersedekah. Kenapa kamu tiap ada wakaf masjid selalu mengeluarkan uang? Ya, ada dunia mah pasti udahan, saya pengen punya tempat tinggal yang bagus di sorga. Gitu. Ada yang di dunia sampai meninggal nggak sempat menikah, apa-apa. Nah, Allah udah nyiptakan pasangan-pasangan, insyaallah mudah-mudahan ketemu dengan pasangannya di sorga. Enak kan? Nah, ini ke akhirat tuh lewat kematian dulu. Ngomongin sorga, tapi kalau su'ul khotimah ya nggak nyampe. Makanya kita harus banyak amal, dan dunia cuman mampir lah, nggak dibawa dunia ini. Udah banyak perhatikan orang-orang kaya meninggal nggak bawa kekayaannya. Kalau sudah tersambung dengan Yayan, saya ingin bicara. Yayan, assalamualaikum.
Yan, apa kabar? Ini lagi megang potret Dedi Yan. Amin Yan, mudah-mudahan Allah menyehatkan. Yan, lagi sedih ya Yan? Gimana ceritanya Dedi teh Yan? Ya, para pendengar, Yayan ini sakit lumpuh. Lalu ada seorang relawan bernama Kang Dedi. Beliau ini dikenal sebagai sukarelawan DPU, Dompet Peduli Umat, yang senang sekali nolong orang-orang untuk membantu orang-orang. Namun Allah memanggilnya kemarin. Yan, kapan meninggalnya? Kemarin ya. Terus udah meninggal ya. Gimana perasaan Yayan? Ya, apa saja kebaikan yang Kang Yayan rasakan? Ya. Ya, Yan, apa kenangan Yayan terhadap Kang Dedi? Orangnya baik. Iya Yan. Yayan sakit sudah lama, Dedi yang nolong, yang meninggal duluan. Sebabnya mah cuma satu, setiap orang udah ditentukan ajalnya. Ya, semoga beliau husnul khotimah ya. Beliau baik sekalian ya, nolong tanpa pamrih begitu. Padahal nggak gampang nolongin Yayan terus ya. Tanpa pamrih Yayan. Tanpa pamrih nolongnya tulus gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi oleh Kang Dedi mah beres ya. Oh. Alhamdulillah. Orang baik, banyak pertolongan Allah Yan ya. Alhamdulillah. Doakan terus atuh. Yayan jadi siapa yang ngurus sekarang?
Oh anak, sekarang udah mau ke rumah ya? Kalau ke rumah mah enggak, tetap di sana sama ibunya. Cuman kemarin kan dia daftar ke ABRI, terus dia keterima. Tadinya kita 4 kali testing, keterima 5 kali. Mungkin tadi ini ya dari mana kan nggak punya udah aja dia disuruh berhenti gitu. Oh udah seleksi 4 kali, keterima seleksi kelima minta duit. Kasih aja 1.000 atuh Yan. Kasih 1.000, masa 1.000 aja nggak punya? Atau terusin aja seleksinya kan? Oh gitu ya. Ya insya Allah sebaik. Anaknya kecewa enggak tuh? Ya alhamdulillah anak juga sadar melihat keadaan yang begini. Ya pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang luput. Ya. Yan. Nanti Yayan akan lihat di sisi Allah kalau udah meninggal pahalanya melimpah ruah. Kalau kita ridho, sabar, ya. Jadi sudah berapa tahun Yayan berbaring terus begini teh? Kalau hitungan hampir 9 tahun 9 tahun, ya. Ya, kejangnya masih, kejang masih. ya sekarang dimasukin ke rumah sakit itu masih kejang-kejang Ya, cuman di sini nggak alat MRI tadinya rencana Pak Dendi kemarin itu waktu nelfon jam 5 itu hari sekarang mau dibawa ke Santosa, ke rumah sakit Santosa. Kan rumah sakit Santosa kan suntik katanya ada MRI, ya. bukannya begitu. Insya Allah nanti Allah menolong dengan cara yang lain, Yan. Ya, ada yang nolong mah Allah. Kang Dedi bisa nolong Yayan juga Allah yang menggerakkan, ya. Jangan bersandar kepada makhluk, bersandar cukup kepada Allah. Karena kalau Allah, Yang namanya orang muda jangan Pak Dendi dokter juga bakal bisa lindungi iya benar Yan. Betul Yan. Benar Yan. Baik, nuhun atuh Yan ya. Saya mau nasihatin sing sabar, mungkin Yayan lebih sabar dari saya. Makanya sing banyak pahalanya. minta doanya aja pertama untuk saya keluarga semuanya untuk almarhum Pak Dedi dan semua pendengar itu aja. Masya Allah, insya Allah Allah maha mendengar apa yang kita obrolkan. Allah maha tahu apa yang dilakukan. Allah menghitung setiap kebaikan sekecil apapun dan pasti balasannya sempurna. Tidak ada yang dikecewakan, tidak ada senoktah pun yang dikecewakan oleh Allah. Ya, nuhun Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fuad akan bacakan satu hadis, silakan. Ada 2. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta mencintai sesama mereka, sayang menyayanginya dan saling mengasihinya adalah seperti satu jasad. Jika salah satu dari anggota badannya mengadu sakit, maka seluruh jasadnya tidak akan bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Ubadah ibnu Samit berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecintaanku diwajibkan bagi orang yang saling mencintai karena aku. Kecintaanku diwajibkan bagi orang yang saling bersahabat karena aku. Kecintaanku diwajibkan bagi orang yang saling mengunjungi karena aku, dan kecintaanku diwajibkan
bagi orang-orang yang saling berbagi harta satu sama lain semata-mata karena aku. Mereka akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya, sedang para nabi dan para siddiqin merasa cemburu terhadap mereka karena kedudukannya mereka di sisi Allah yang tinggi. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Masya Allah. Jadi kata kuncinya kebaikannya itu harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kata kuncinya kenapa orang bisa menjadi sangat disukai Allah, cinta Allah, karena nolongnya itu tanpa pamrih. Bukan untuk dianggap baik, bukan untuk dianggap soleh, bukan untuk dibales dengan kebaikan orang, bukan berbuat baik supaya orang juga jadi hutang budi. Pokoknya emang nggak ada aja yang dituju supaya selain satu saja. Lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang paling penting dalam kebaikan bentuk apapun adalah sing ikhlas. Jadi amal kecil kalau ikhlas itu menjadi sangat besar. Besarnya itu bukan amalnya, tapi ikhlasnya itu yang membesarkan. Sekarang kita nolong orang sedekah miliaran, tapi enggak ikhlas, itu amal besar. Tapi jadi sirna, yang membuat sirnanya itu adalah karena dia mengharapkan selain Allah, memujinya, mengakuinya, menyebut-nyebutnya. Makanya orang-orang yang ikhlas gitu, itu dahsyat sekali kedudukannya di sisi Allah. Tapi orang wah dengan kegiatan ini gembar-gembor, tapi Allah tahu di hatinya tuh lebih suka kedudukan di hati orang, lebih suka kalau orang jadi kagum, lebih suka kalau dia disebut-sebut sebagai orang yang hebat, terkenal, berpengaruh, bagus. Jadi Allahnya enggak ada, yang ada tuh cuman makhluk saja. Jadi sehebat apapun dakwah, berjuang, bersimbah darah sekalipun, tetap enggak ada nilainya. Malah Allah benci karena dia menggunakan agama untuk ngedagangin agama lah, untuk kepentingan pribadinya. Itulah sebabnya yang 3 orang pertama kali dihisab, yang pertama yang merasa mati syahid gagal ke sorga. Padahal udah berjuang, udah sampai terbunuh, enggak bisa karena hatinya lebih suka disebut jagoan, suka disebut pahlawan. Yang kedua, yang tidak berhasil ke sorga, para pembaca Quran yang belajar Quran dan mengajarkannya, belajar agama dan mengajarkannya, karena Allah tahu di hatinya lebih ingin disebut ustadz, ustazah, ulama, keren, dai kondang, orang yang ceramahnya hebat, yang banyak umatnya. Dan di sini tuh ingin diketahui bahwa dia tuh hebat dalilnya, fasih bahasanya. Orang-orang berdatangan, dia diundang kemana-mana, diundang ke istana presiden, dia masuk ke TV, dan di hatinya tuh kuat sekali kebanggaan itu dibanding dengan ingin diterima amalnya sebagai mubalik. Allah tahu, jadi nggak perlu kita terkenal, nggak perlu kita dikagumi banyak orang. Mana sih yang hebat? Yang umatnya banyak atau yang sedikit pengajiannya? Allah yang tahu. Mungkin santrinya cuma 3, 5 tapi ikhlas, nggak ada setitik pun di hatinya ria atau apa. Sekarang jamaah banyak dan sangat ingin diketahui orang, nih saya jamaahnya banyak, saya diundang di pejabat negara, dan ingin sekali orang tahu, dan dia merasa bangga dengan diketahui orang. Dia sering ke TV, radio, ceramah dalam dan luar negeri, tapi dia nggak berpikir apakah dia diterima tidak oleh Allah. Padahal yang paling penting kan diterima Allah, benar? Sekarang mau ngapain kita ceramah di istana kalau Allah sebel ke kita kan? Tinggal dibalikin saja yang di istana juga nggak ada yang dengar. Sudahlah, nggak ada perlunya kita sibuk dengan penilaian makhluk. Yang perlu itu adalah lillahi ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah mengampuni Kang Dedi ini ya, merahmati beliau, memaafkan semua kesalahannya, melapangkan kuburnya.
menerima amal kebaikannya. Enak dengar orang yang baik hati itu, Masya Allah. Demikianlah para pendengar.